Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trudian Marata dari Program Studi Ilmu Komunikasi 2001B dengan nomor induk mahasiswi 2030701130. Di sini saya akan dapat kita ketahui bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cangkupkan menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Istilah sosiologi pertama sekali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cause de la philosophie positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat secara luas. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan, interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Ilmu sosiologi membantu kita untuk paham akan realitas atau fakta sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain pengertian sosiologi di atas, beberapa ahli juga mengutarakan pendapat mengenai pengertian sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi menurut Sujono. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dalam kehidupan kelompok itu. Menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara distribusi dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. 2. Persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta presentasinya yang tercatat dan sebagainya. 3. Masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Ruang lingkup antropologi. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologinya dalam berbagai jenis spesies. Antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat. Diferensial sosial. Diferensial sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensial sosial. Dalam diferensial sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara, seperti perbedaan berdasarkan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan klan, dan perbedaan agama. Supaya kamu lebih gampang mengingat kategori diferensi sosial, ingat aja kasarasa. Apa tuh kasarasa? Kasarasa adalah klan, agama, suku, bangsa, dan ras. Stratifikasi sosial. Berbeda dengan diferensi sosial, stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial di masyarakat ditentukan. Masyarakat adalah sekumpul manusia yang saling bergaul atau istilah dengan ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai
sarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana yang memungkinkannya para warga untuk berinteraksi secara intensif dengan frekuensi yang tinggi. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas waktu kesatuan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, dan beberapa tindakan akibat proses fisiologi atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya, seperti makan, minum, berjalan, atau berjalan menggunakan kedua kakinya juga dirombak oleh menjadi tindakan berkebudayaan. Definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar juga dianjurkan oleh beberapa ahli antropologi terkenal seperti manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam berkelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas kehidupan berkelompok yang sebenarnya telah dapat dipelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi. Maraknya penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini membuat unsur-unsur yang di dalamnya berubah, seperti perubahan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang ciri khasnya dari masyarakat tersebut. Sosial budaya adalah kebudayaan ini seperti gotong royong, pesta adat, dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 membuat masyarakat membatasi interaksi mereka dengan berada di rumah saja. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat hilangnya kepercayaan dan timbulnya rasa curiga serta toleransi terhadap satu sama lain. Pendidikan. Menurut UUD nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia. Namun, untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, pemerintah berupaya untuk mengadakan pembelajaran secara daring atau sistem online dengan terjalannya pembelajaran. Kesehatan. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang beredar. Dampak di masa pandemi ini juga membuat petugas kesehatan yang gugur dalam bertugas, meningkatnya angka kematian dan kekurangan alat kesehatan seperti masker dan alat pelindung diri lainnya. Ekonomi. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak kepada semua sektor lantaran krisis ini yang menyangkut kesehatan manusia. Bahkan akibat pembatasan aktivitas manusia, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 diprediksi negatif. Kontraksi ekonomi akan memberikan dampak negatif pada ekonomi karena pendapatan masyarakat berkurang.
dan akan menimbulkan tingkat kemiskinan yang disebabkan karena hilangnya pekerjaan dan banyak perusahaan atau pabrik yang memotong pendapatan karyawan. Bahkan ada beberapa yang di PHK. Dan sebagaimana harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksakan komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinterelasikan secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Kedepannya, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sebagai besar masyarakat, banyak di PHK dan harga jual menurun drastis. Oleh karena itu, jangan anggap remeh dengan COVID-19. Kita bisa lawan pandemi ini bersama. Dan kita juga hendak mengikuti kebijakan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan pandemi demi mengurangi rantai penularan COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Sekian hasil presentasi saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.